Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan input biaya operasional di sistem Kaspos Wios. Sistem Kaspos Wios ini telah mendukung fitur atau modul pencatatan biaya operasional yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis pengeluaran seperti gaji karyawan, pembelian gas, biaya langganan internet, dan pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis. Pencatatan biaya ini sangat penting karena seluruh data pengeluaran yang dicatat akan terintegrasi langsung ke dalam laporan laba rugi. Dengan begitu, Anda nanti bisa mengetahui secara akurat berapa total pengeluaran dan bagaimana pengaruh terhadap keuntungan usaha kita nanti. Jadi ini sangat penting untuk modul biaya operasional ini. Kita akan coba terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan modul pengeluaran biaya operasional ini ya. Jadi pertama kita harus membuat kategorinya terlebih dahulu. Kategori utama karena di pengeluaran ini mendukung dua subkategori, kategori utama dan subkategorinya. Jadi kita harus input terlebih dahulu kategori utama, masuk ke menu operasional, kategori pengeluaran. Di sini kita akan buat misalkan gaji atau biaya operasional untuk kategori utamanya. Di sini saya sudah buatkan, jadi teman-teman tinggal klik saja tambah kategori pengeluaran. Di sini misalkan biaya operasional tinggal diketik saja atau gaji tinggal diketik saja. Ya, karena saya sudah buat, kita lanjut ke sub pengeluarannya ya. Jika sudah membuat kategori utama, kita lanjut ke sub pengeluaran. Ke subkategorinya. Di subkategori kita bisa buat misalkan di sini contohnya kita buat untuk biaya operasional subkategorinya apa nih yang belum ya? Gas, air, listrik, THR, listrik, internet, gaji, ini udah ya, pengeluaran. Kita buat misalkan biaya operasionalnya, bensin, simpan data. Kita masuk ke subkategori ya untuk bensin ini, nanti kita tinggal pilih saja. Oke, untuk kategori utama, subkategori sudah selesai. Lanjut kita masuk untuk penginputan pengeluaran biaya operasional dengan masih di menu operasional, lalu lanjut ke menu pengeluaran. Di sini sudah di bagian ini seperti biasa menampilkan data yang sudah kita input. Kita akan tambah data pengeluaran. Nomor biaya di sini sudah tergenerate secara otomatis. Terus di sini kita ada nomor referensi jika pembeliannya misalkan kita akan coba contohnya pembelian internet pembayarannya melalui Shopee misalnya ya. Di Shopee biasa ada nomor referensi, tinggal masukkan saja nomor referensinya. Terus tanggal transaksi untuk pembelian pengeluaran tersebut tanggal berapa kita contohkan di sini tanggal 24. Kategori pengeluarannya apa nih? Biaya operasional. Oke. Subkategorinya apa dari biaya operasional tersebut? Kita pembayaran internet atau telepon. Jumlah pembayarannya berapa? Kita masukkan saja untuk jumlah pembayaran telepon internet ini misalnya 300.000. Tulis di sini bayar. Ini operasional ya untuk deskripsi ini. Bayar internet. Bulan Juni 2025. Jika ada buktinya, jadi bisa dilampirkan juga untuk buktinya. Karena saat ini saya tidak menyiapkan untuk buktinya, ya udah kita kosongkan saja ya. Untuk biaya tersebut sudah dibayarkan atau belum? Jika belum dibayarkan, oke, kita tidak perlu checklist ini ya. Lalu lanjut saja simpan. Data sudah masuk ke tabel pengeluaran seperti nomor biaya, nomor referensi, kategori, subkategori, tanggal sama jumlah pembayaran sudah masuk. Terusnya status pengeluaran di sini belum dibayar karena tadi kita tidak input untuk pengeluaran untuk biaya pengeluaran dari rekening yang sudah kita daftarkan ya. Detail, ubah, hapus seperti biasa di Kaspos ini ada 3 aksi detail, ubah dan hapus. Detail di sini menampilkan semua informasi yang sudah kita input tadi. Untuk kolom riwayat pembayaran di sini masih kosong karena kita belum melakukan pembayaran untuk internet tersebut. Kita akan coba input untuk pembayarannya ya. Kita ubah. Kita checklist di bagian pengeluaran dengan pembayaran. Kita tambah kolom, kita pilih tanggal pembayaran tanggal berapa. Misalnya tadi kita input di tanggal 24, lalu kita mau bayar di tanggal 25 nih. Oke, metode pembayaran apa? Cash apa transfer untuk pembelian internet ini? Kita pilih transfer. Akun pembayarannya yang mana nih? Ini sudah kita daftarkan di backend-nya juga ya. Misalkan di sini BCA atas nama Muklis Hidayat, kita pilih jumlah bayarnya berapa. Misalnya kita bisa cicil nggak sih? Shopee nggak bisa ya langsung ya. Oke, kita contohkan misalnya kita cicil dulu aja dah untuk internet ini, kita cicil 200.000, bisa juga ya, masih bisa.
Sisa bayarnya 100.000. Kita simpan data. Statusnya masih belum lunas. Kita cek di detailnya. Di detail juga di sini sudah bertambah untuk di kolom reward pembayaran 200.000, sisanya 100.000. Terus di hari berikutnya saya mau bayar lagi nih yang internetnya karena baru ada uangnya. Kita ubah, kita tambah kolom di bagian metode pembayaran. Pilih tanggalnya tanggal berapa, misalkan 26. Metode pembayarannya apa nih? Cash. Cash di sini akun banknya tidak tampil karena pemilihannya cash. Kalau pemilihannya transfer, metode pembayaran di sini akan transfer. Pilih cash, jumlah cashnya berapa? 100.000. Sisa bayar 0 ya. Simpan data. Status terupdate jadi lunas. Lalu kita cek untuk detailnya. Data sudah masuk juga ya. Dari informasi pengeluaran, datanya headernya sudah masuk, reward pembayarannya sudah masuk juga. Di sini buktinya kosong karena kita tadi tidak melampirkan bukti. Oke, semuanya udah masuk. Status sisa bayarnya menjadi 0 ya sekarang. Kembali ke pengeluaran. Nanti jika seandainya kita isi buktinya, melampirkan buktinya di sini, untuk buktinya di sini juga kita tampilkan ya di bagian tabel nomor referensi. Tinggal diklik saja ikon yang kertas ini ya, gambar kertas. Nah, akan tampil redirect ke gambar yang di-upload tadi. Untuk biaya operasional, penginputan biaya operasional hanya itu saja. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.